Ya, stop dulu. Sudah segala bangsa, nggak putus-putus ke situ. Banyak suku bangsa. Saudara, dalam kitab Wahyu pasal 5, itu pewahyuan Tuhan Yesus pada Yohanes itu luar biasa. Dikatakan begini, pokoknya yang di surga nanti tidak boleh ada yang ketinggalan satupun. Pakai 4 kata. Dari setiap bangsa, setiap suku, setiap kaum, dan setiap bahasa. Itu lengkap sekali. Jadi tidak boleh ada satupun yang kelewatan. Harus ada wakilnya. Karena kalau saya bilang bangsa, suku, kaum, dan bahasa, itu nggak ada yang kelewatan. Bangsa. Oke? Kita lihat bangsa Indonesia, bangsa Amerika. Nah, di dalam bangsa Indonesia ada suku-suku. Di antara suku-suku ada kaumnya. Contohnya Bali. Di Nusa Penida sudah beda lagi bahasanya. Di Singaraja sudah beda lagi. Jawa. Berapa banyak kaum Jawa? Jawa Osing, Jawa Madura, Jawa Tengger, Jawa Banyumas, Jawa Tegal, Jawa Solo, beda lagi. Batak, berapa kaumnya? Dayak, berapa kaumnya? Terus dibagi lagi. Dan dari setiap kaum ada bahasa lagi beda-beda. Waduh, kalau lihat Alkitab dalam konsep kebangsaan itu sangat hebat. Sangat hebat. Maka itu sampaikan salut saya kepada Pak Bambang Nursena. Karena mau ngambil doktor untuk menyelidiki apa visinya Mojopahit menyatukan Nusantara. Itu luar biasa. Karena berapa puluh tahun yang lalu, ketika Roh Kudus membawa saya menyelidiki kata Bhinneka Tunggal Ika. Itu sungguh Alkitabiah. Kalau kita baca tulisan-tulisan Paulus, dia hebat sekali yang mengatakan kesatuan ini. Dan kita lihat doa Tuhan Yesus yang belum terjawab sampai hari ini. Yohanes 17. Supaya mereka menjadi satu. Nah, bayangkan kenapa bukan tokoh gereja? Kenapa Gajah Mada yang mengatakan itu? Aneh sekali. Dan satu-satunya pemerintahan yang pernah mengatakan kalimat itu di seluruh dunia, itu cuma Majapahit. Ada apa? Dan kita tahu zaman itu Majapahit begitu hebat, menguasai sampai ke Tiongkok, sampai ke Myanmar sudah ada mereka. Bayangkan zaman itu komunikasi belum ada, transportasi cuma kapal. Jadi sampaikan selalu saya setuju. Itu luar biasa. Saya itu nggak seneng orang ngambil doktor teologi, ngapain? Oh, dokter sekuler saya setuju. Itu harus itu. Dan dia nanti akan jadi orang pertama di Indonesia. Hebat. Coba lihat, satu-satunya negara di dunia. Aduh, kalau bicara ini malu. Satu-satunya negara di dunia di mana hakim dan jaksa duduk di kursi terdakwa itu cuma di Indonesia. Bayangkan. Dan rata-rata jaksa hakim Kristen lagi. Aduh, ini bikin malu lagi. Udah habis sudah. Ini menyedihkan sekali. Nah, kita belajar dari ilmu politik, walaupun kita bukan di situ, tapi kita ngerti. Bangsa itu seperti rumah. Nah, negara itu adalah atapnya. Semua rumah, sekecil apapun rumah itu kan perlu tiang. Betul? Semurah apa jenis rumahnya tetap perlu tiang. Nah, di antara tiang-tiang negara atau tiang-tiang bangsa, ada pendidikan, ada kesehatan, ekonomi semuanya. Tapi tiang utamanya itu adalah keadilan. Itu diakui oleh seluruh dunia. Kalau saudara belajar sospol akan tahu. Nah, tiang ini sudah ambruk di Indonesia ini. Nggak ada keadilan. Karena jaksa dan hakimnya ada di kursi terdakwa sekarang. Menyedihkan sekali. Berarti secara de jure negaranya sudah bubar. Nggak ada keadilan. Kenapa Amerika bisa eksis sampai hari ini? Karena sejarah mencatat, dasarnya adalah Alkitab, itu jelas. Nah, keadilan dijunjung tinggi. Kalau kita ke Washington DC, ya, itu pendiri kota itu kota muda. Sebelumnya Philadelphia lebih tua kotanya daripada Washington DC. Mereka sengaja membuat ada 3 gedung yang ada di satu jalur, satu garis. Di tengah-tengahnya disebut National Mall, ya. Terus
Yang paling ujung itu White House, ya, tempat presiden. Setelah itu nomor 2 itu kantor para senator, ya, Capitol Hill. Nah, jadi istilah mereka itu presiden itu takut kepada gedung yang kedua, karena di situ senatnya menentukan kebijakan. Kalau sini MPR kita. Nah, tapi MPR ini pun tidak bisa macam-macam para senator ini, karena di belakang mereka ada gedung yang terakhir. Nah, itu gedung Mahkamah Agung. Di gedung itulah semua keputusan ada. Kalau Indonesia, ini eksekutifnya, gedung putihnya. Maka di situ legislatifnya, yang tengah, lalu yang paling akhir yudikatifnya. Nah, waktu saya pertama kali lihat gedung itu, saya tuh kagum. Ada tulisan jelas, gede sekali, gedung Mahkamah Agung. Equal justice under law. Jadi di mata hukum semua orang itu sama. Nah, itu Alkitab. Di antara semua karakter Papa kita banyak. Satu adalah adil. Maka itu ketika sebuah negara tidak adil, yang terjadi adalah kekacauan di negara itu. Karena begitu tidak adanya keadilan, berarti Tuhan diusir keluar. Nah, saya kembali dulu kepada prinsip perjanjian lama. Karena gereja atau orang benar itu adalah tolok ukur sebuah bangsa. Maka kalau bangsa Indonesia sekacau ini, karena gerejanya yang gak adil sekarang. Saya terlibat kelompok kecil, gak sampai 20 orang. Ini ada sejak 10 November lalu. Dan kami mulainya di Bali, di Dianapura, 10 November. Kami kumpul, ini sekelompok kecil, beberapa anak Tuhan di negara ini prihatin dengan korupsi yang makin kacau. Lalu kami membentuk sebuah institusi, namanya Corruption Kills. Korupsi itu membunuh. Saudara harus tahu bahwa uang yang ada di Indonesia ini, yang harus digunakan untuk rakyat, itu yang dikorupsi itu sudah lebih dari 70%. Gila sekali. Lebih dari 70%. Nah, kami melibatkan, ada orang dari KPK, tapi dia sudah keluar sekarang. Lalu ada dari pemerintahan, tapi yang Kristen. Kalau saudara pernah dengar satu nama, Pak Krisnayana. Nah, ketika data itu dibuka, semua kami itu shock. Ternyata money laundering terbesar di Indonesia itu di gereja. Betul-betul mengagetkan. Nggak tahu kapan, tapi waktu diusulkan saya setuju, saya orang pertama setuju. Gereja akan diaudit oleh pemerintah. Yang asetnya sudah sekian miliar ke atas. Dia bilang setuju. Karena itu jahat sekali. Akhirnya banyak pendeta nggak bayar pajak. Padahal uangnya begitu banyak. Nah, jadi tolak ukurnya. Gereja tidak adil. Kita lihat fakta sekarang ini. Jadi apa yang ada di pemerintah, itu adalah contoh dari gereja. Kita lihat di gereja sekarang, hanya orang-orang terdekat termasuk hubungan keluarga dengan si pemimpin yang punya jabatan-jabatan khusus. Rohnya, karena bagi Papa di surga, otoritas dia itu nggak turun langsung ke pemerintah, tapi lewat gereja dulu. Iya, otoritasnya begitu. Dari gereja baru ke pemerintah. Itu otoritas Alkitab. Nah, kita tahu ada 3 otoritas di dunia ini. Pertama adalah orang tua. Ya, ini kalau di hidup manusia. Pertama adalah orang tua, kedua adalah guru sekolah, ketiga itu baru pemerintah. Nah, di atas 3 ini adalah gereja. Gereja harus mengajarkan segala sesuatu. Mengatasi 3 itu. Contoh, kalau gereja nggak ngajar benar, keluarga berantakan. Kalau keluarga berantakan, otoritas hancur, anak-anak kurang ajar. Anak-anak kurang ajar, dia membentuk masyarakat. Guru diinjak-injak. Guru dilawan. Ya sudah rusak semua tatanannya.
Maka itu